hubungan lah. Yalah, hubungan. Siapa tahu nanti ada yang mau penelitian korelasi. Jadi dari sekarang tuh sudah diancang-ancang nih lah penelitian supaya kada ketinggalan. Karena agenda kita itu setiap bulan Mei itu sudah ujian kompetensi. Artinya awal Mei itu sudah selesai. Nah, selesai itu termasuk skripsi. Nah, skripsi. Jadi kalau Anda, ini kan Anda semester 6 nih, ya. Semester 7 nanti mengambil mata kuliah metode penelitian, itu harapannya Anda sudah fix ya, tinggal ngambil data. Baik. Nah, ini tentang korelasi regresi. Nah, apa sih korelasi dan regresi itu? Kalau namanya korelasi itu hubungan. Jadi hubungan itu bisa variabel kontinu, bisa variabel kategori. Nah, yang hari ini yang sekarang ya kita bahas ini variabel kontinu dulu ya, variabel kontinu. Jadi kata-kata korelasi dan regresi itu memang intinya adalah hubungan. Jadi hubungan kalau yang korelasi, coba kita lihat di sini. Korelasi itu simetris katanya. Simetris itu hubungannya tidak jelas, pokoknya berhubungan aja gitu ya. Jadi bukan tidak kelihatan A mempengaruhi B, tapi paling tidak dia berhubungan ya. Yang mana nanti yang mempengaruhi yang mana. Nah, kalau regresi ya, kalau regresi itu lebih bersifat prediksi nanti. Jadi kalau orang yang menyebut sering pengaruh gitu ya. Nah, ini sifatnya asimetris, ini searah. Kalau ini kan dua arah nih. Ya, kalau korelasi itu dua arah, kalau regresi itu satu arah gitu ya. Ya, itu intinya itu. Tapi sebenarnya dua-duanya adalah hubungan ya, hubungan antar dua variabel atau lebih boleh. Nah, yang hari ini kita bicara hubungan hanya antar dua variabel saja ya. Nah, nanti kalau Anda sudah apa namanya Anda S2 atau S3 ya, itu hubungan bukan hanya hubungan dua variabel tapi sudah multi variabel. Ada yang harus dijawab tadi ya, karena rapat, sebenarnya ada rapat Ibu dalam jam yang bersamaan ya, Kaprodi. Baik, nah ini dipahami dulu ya konsepnya korelasi dan regresi. Jadi nanti korelasi itu kelihatan besarnya derajat keeratan. Nah, kalau regresi itu nanti lebih bersifat memprediksi ya, memprediksi atau meramalkan istilahnya. Korelasi itu nah ini harus dijawab dulu ya, bentar. Baik. Nah, nanti hubungan itu ada beberapa jenis ya. Ada istilahnya, ini kita bicara hari ini hubungan yang linear ya. Linear positif, linear negatif, dan tidak ada pola hubungan atau bebas. Nah, kalau kita lihat di sini, karena kan tadi kan namanya korelasi atau regresi adalah hubungan yang kita bicarakan dua variabel.
Nah, di sini variabel X, kalau lihat gambar sini ya, variabel X dan variabel Y. Ya, variabel X, variabel Y. Ini kelihatanlah titik-titik ini. Kelihatankah Ibu mau mengarahkan di sini? Ini ada titik-titik sebenarnya. Kelihatan lah? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, titik-titik ini arahnya naik ke atas. Ya. Nah, arahnya naik ke atas. Titik-titik ini data sebenarnya. Jadi kalau Anda punya data, nanti satu data titik satu dan seterusnya. Jadi dia sudah menyatakan ada hubungan gitu ya, hubungannya positif di sini. Ya, ini hubungannya positif. Bentar, harus menjawab dulu nih. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, ini kan kalau variabel X ini makin ke sini makin besar ya. Ya, kalau kita tahu kan di sini angkanya dari 0 sampai besar ya ke sini. Ini sama, dari 0 naik sampai besar. Nah, kalau kita lihat seperti ini, artinya makin besar X ya, makin besar Y kan gitu ya. Nah, sehingga ini bentuk hubungannya seperti ini. Data itu mengarah kayak gini. Jadi bertambah X tambah juga Y ya. Nah, ini disebut linear positif. Ya, kalau nanti ada data Anda linear positif. Ya, misalkan bertambah umur, bertambah juga tekanan naik tekanan darah. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, coba kita lihat di sini, ini makin banyak, makin bertambah X, justru Y-nya kan makin menurun ke sini, ya. Nah, ini namanya linear negatif. Nah, ini contohnya mungkin Anda nih, Kesling ini kelihatan. Anda menjernihkan air, makin Anda tambah koagulan, makin berturun kekeruhannya, kan gitu ya, tingkat kekeruhan. Jadi hubungan antara penambahan koagulan dengan tingkat kekeruhan misalkan. Jadi itu linear negatif ya. Jadi terjadi penurunan. Jadi hati-hati bukan hanya positif tapi ada juga negatif. Nah, kalau ini biasanya tidak ada ini ya. Tidak ada apa namanya? Tidak ada hubungan. Biasanya nilai R-nya kecil sekali. Ya, nah, R-nya kecil sekali. Bentar, Ibu harus cepat menjawab nih. Kita lanjutkan. Apa nih? Bentar, Ibu ini dulu. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Bisa dipahami ya. Jadi hubungan antar variabel ya. Ini dua variabel X ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, ada yang tidak ada hubungan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini konsepnya saja. Jadi hubungan itu biasanya kalau kita menggunakan grafik itu menggunakan scatter diagram atau diagram tebar ya. Nah, jadi kelihatan nanti antara sumbu X dan sumbu Y. Nah,
ini gambaran ini bisa diperlihatkan secara matematis dengan mencari nanti ya, mencari nilai R. Apa kemarin R kecil itu apa? Korelasi di sampel ya, korelasi dalam sampel. Nah, nilai R ini ya R kecil ya, bukan R besar, R kecil. R kecil ini disebut person product moment correlation. Ya, person product moment correlation. Nah, ini nanti kita nilai R ini menggambarkan ya. Nah, nilai R kalau penelitian nanti kelihatan nilai R ini kalau Anda menginterpretasi ya, ini akan menggambarkan besarnya korelasi ya. Arah korelasi apakah dia positif atau negatif. Nah, kemudian yang ketiga, apakah korelasi itu bermakna atau tidak ya. Tuh. Jadi nilai R ini nanti akan kelihatan ya. Nah, nilai R itu kayak apa mencarinya? Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya panjang benar rumusnya. Cuma kalau Anda perhatikan di dalam rumus ini hanya ada 3. Coba kita lihat di sini N unsurnya ya, ada N, ada X, ada Y. Nah, cuma ada yang dikali, ada yang dikuadratkan, dan seterusnya ya. Nah, ini jadi mencari nilai R itu rumusnya ini. Karena kan kenapa X, Y? Karena kan tadi variabelnya ada 2 kan, X dan Y ya. Nah, ada yang dikalikan, ada yang dikuadratkan, dan seterusnya ya. Anda perhatikan di sini, kalau nanti menghitung nilai R, itu ada warningnya gitu loh. Jadi nilai R itu hanya berkisar antara min 1 sampai dengan positif 1. Ya, min 1 sampai dengan positif 1. Nah, lihat di sini ya. Jadi kalau nanti Anda menghitung misalkan 1,5, nah salah sudah. Lagi sekali dibaiki, kan gitulah. Nah, jadi R itu tidak ada hubungan ya kalau 0 ya. Kalau R itu 0 berarti tidak ada hubungan. Kalau R-nya sama dengan min 1 ya, itu hubungannya tadi negatif, sempurna. Adalah yang tidak sempurna misalkan min 0,80 kan itu tidak sempurna tapi tinggi. Nah, gitu ya. Itu nanti gambaran dari data Anda kan. Penelitian itu kan nanti data itu harus diolah, ya, dianalisis. Kalau positif 1, ini positif sempurna. Jadi berkisar antara min 1 sampai dengan positif 1. Ya, oke. Baik. Yang di bawah ini nanti Ibu jelaskan. Nah, ini Carlton, ya, salah seorang ahli statistik, ini menyebutkan dia membagi ada 4 bagian dari nilai R ini ya. Kalau nilainya sekian itu dikatakannya, jadi bukan hanya 0 sampai 0,25 itu dikatakan hubungannya kecil atau tidak ada hubungan. Nah, jadi penelitian nanti kalau tidak ada hubungan antara ini dan ini, nah kenapanya itu harus tahu ya. Ini R-nya lebih dari 0,25 ya, karena di sini 0,25. Jadi dari 0,25 sampai 0,50 itu dikatakan masih sedang. Nah, penelitian itu kalau mau dikatakan penelitiannya itu ada hubungan, itu mulai dari 0,5 ke atas. Ya, 0,5 ke atas. Dulu penelitian Ibu waktu Ibu D3 itu 0,80 berapa gitu ya. Berarti termasuk sangat baik. Jadi Ibu dulu penelitian di pabrik Danau Salak itu, pabrik karet ya, itu waktu Ibu D3 itu. Anda sudah D4 ini ya. Jadi D3 Ibu mengarahkan pada sedimentasi air limbah ya. Karena kan suspended solidnya tinggi, jadi Ibu meneliti kemarin itu tentang penurunan ya, penurunan kekeruhan dengan sedimentasi. Jadi penurunan suspended solid.
Karena dengan turunnya suspended solid itu kemarin ternyata juga memperbaiki parameter yang lain seperti BOD dan COD ya. Jadi itu waktu D3 ya. Nah, sederhana banget penelitian Ibu. Nah, ternyata Ibu berkesimpulan untuk pengolahan pendahuluan tuh bagus di pabrik karet itu dilakukan sedimentasi dulu ya. Sehingga Ibu arahkan desain untuk air limbahnya, Ibu sarankan seperti itu ya. Oke, baik. Jadi harapan Ibu Anda pun nih lebih bagus dari itu karena Ibu waktu D3 itu ya tahun berapa Ibu lupa itu. Saking lamanya ya. Nah, jadi waktu itu 0,8 ya, 0,8 berapa. Jadi sangat bagus itu ternyata hubungan antara lamanya pengendapan waktu itu ya dengan kadar suspended solid dalam air limbah pabrik karet Danau Salak. Nah, itu penelitian Ibu. Jadi Ibu buat alat dulu ya, membuat alat sendiri, merancang waktu D3 itu ya, waktu Ibu D3 tahun bahari ya. Nah, itu ternyata hasil penelitian Ibu itu dibawa oleh pembimbing Ibu. Waktu itu beliau kuliah di Amerika, jadi itu dibawa beliau ya ke Amerika gitu untuk bahan penelitian lanjutan, mungkin Ibu nggak tahu ya. Nah itu makanya Anda juga jangan hanya berpikir nanti sangat sempit. Lihat penelitian orang diambil itu sudah selesai. Sangat-sangat jelek kalau Anda nanti hanya mengambil punya orang. Karena sekarang kan plagiator tuh sangat ini ya, nanti Anda terdeteksi. Sekarang online semua ya. Kalau Anda terdeteksi dibatalkan ya. Karena Ibu ingat dulu tahun berapa itu ada yang terdeteksi oleh pemilik skripsinya ya. Nah, sehingga yang tadinya dia dapat A dibatalkan sama sekali. Pilihannya kan hanya 2 kemarin, dibatalkan atau dia dilaporkan ke pihak yang berwajib. Hendrik ngomong apa ya Hendrik ini ya? Ramai banget kayaknya. Perhatikan nggak ya? Kelihatan dari sini. Hendrik dengar Ibu tidak? Silahkan kalau masih ada bisnis, silahkan klik dulu gitu ya. Ibu sebenarnya tenggorokan agak-agak sakit nih kalau ini ya. Cuma karena tugas ini. Oke, baik. Kalau Hendrik ditutup, lebih baik Anda leave aja ya. Baik Anda leave aja. Ibu lanjutkan. Ibu lanjutkan ya. Ini gambarannya saja ya, gambarannya saja ini yang sempurna ya. Negatif sempurna, ini positif yang sempurna. Nah, ini R-nya seperti ini ya, min, ini min sebenarnya. Kalau ini plus, dan seterusnya ya. Gambaran data. Nah, nanti juga ada uji hipotesisnya ya. Nanti juga ada hipotesisnya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 2 variabel yang betul-betul bermakna. Jadi setelah R-nya nanti didapatkan, R itu bisa diuji. Apakah kan sudah dapat tuh hubungan. Nanti Anda cek hubungan itu apakah memang betul-betul berhubungan atau hanya kebetulan saja. Itu dicek dari ini ya, dicek dari rumus ini nanti ya. Oke. Baik. Nah, ini ada contoh data ya, contoh data. Satu penelitian ingin mengetahui hubungan antara umur dan tekanan darah ya, TDS. Nah, umur ini sebagai yang mempengaruhi itu umur atau tekanan darah seseorang ya. Ini walaupun kita bukan orang medis, karena kita kesehatan juga harus tahu ya, karena nanti juga dalam hal ini harus
di ini ya, harus tahu juga di lapangan gitu. Umur itu yang pengaruhnya apa dipengaruhi? Supaya nanti pada saat Anda penelitian tuh tahu pasti variabel itu. Fitra, umur itu mempengaruhi apa dipengaruhi, Fitra? Kenapa? Mempengaruhi ya. Nah, ini dipengaruhi. Jadi nanti kalau yang mempengaruhi itu dilambangkan dengan X ya. Nah, yang dipengaruhi itu dilambangkan dengan Y. Nah, jangan terbalik lah. Yang terbalik kalau penelitian. Fatal kalau terbalik karena nah, ujiannya terpaksa diulang kalau terbalik lah kalau penelitian. Oke, kita lihat di sini. Ini umur ya, umur. Ini tekanan darah. Jadi ada yang umur 49 tekanan darahnya sekian. Nah, nih ya. Nah, ini jangan sampai Anda urutkan masing sama. Ini tetap yang ini nilai apa Y-nya sekian gitu ya, tidak boleh. Ini pasangannya sudah ya, ini pasangannya. Nah, bagaimana cara mencarinya ya? Nah, ini kita lihat. Kita olah data yang tadi. Jadi ini data yang ada Anda dapatkan di lapangan. Nah, terus kita olah. Ini cara mengolahnya. Umur tadi kan kita lambangkan dengan variabel X sebagai variabel yang mempengaruhi ya. Nah, ada berapa N-nya ini? Lia, ada berapa N-nya Lia? N-nya ada berapa Lia? 16 lah Bu. 16 ya. Jadi jumlah sampelnya ada 16. Nah, itu harus paham. Oke. Nah, ini umur, kemudian tekanan darah itu yang dipengaruhi lambangnya Y ya. Karena tadi di rumus ada X kuadrat, ada Y kuadrat, ada XY, kita cari dulu. Nah, ini persiapan untuk mengolah data ya. Ini pengolahan dulu baru nanti analisis. Nah, ini umur dijumlahkan dulu ya. Tekanan darah dijumlahkan dulu, jumlah semua siap sudah ini ya. Baru kita masukkan ke rumus yang tadi. Nah, rumus ini ada X, ada sigma XY. Yang mana sigma XY? Nah, ini XY. Nah, ini sigmanya kan jumlahnya gitu. Jadi tinggal memasukkan aja lagi ya. Ini baru 16 data. Kalau data Anda nanti misalkan 60, wah berarti panjang lagi ya. Ini Ibu contohkan sedikit aja dulu. Oke, karena nggak mungkin nanti penelitian Anda cuma 16 ya. Ini arahnya sebenarnya statistiknya ke arah ke penelitian semua. Kalau Anda tidak paham gimana nanti dalam mengolah data ya. Walaupun ada yang mengolahkan, Anda juga harus paham karena pasti ada pertanyaan. Nah, kemudian hitung derajat hubungannya ya, kemudian uji dengan alfa 5%. Nah, ini nanti dicari ya, dicari yang tadi ya berdasarkan rumus tadi. Jadi masukkan di sini semua. Tolong diperhatikan di sini ya. Ini ada X sigma X kuadrat, ada di sini sigma X dikuadratkan. Nah, kita lihat tuh yang mana di sini ya. Sigma X kuadrat itu adalah ini X kuadrat jumlahnya ini, sigmanya. Tapi yang sigma X dikuadratkan ini sigma X, nah baru dikuadratkan. Beda ya, kalau salah memasukkan nanti salah. Ya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan, ternyata nilai R-nya sekian. Nah, hitungan Ibu nih sudah ya, Anda nanti cari sendiri. Masukkan aja, disubstitusikan ke sini ya. Ke sini masukkan. Nah, di sini. N-nya 16, kemudian ini, dan seterusnya. Kemudian akar, ya, dan seterusnya. Nah, setelah dicari, nilainya sekian. Nah, kalau menurut Carlton tadi, R segini ini termasuk apa? Termasuk jelek, baik, sempurna? Baik. Termasuk yang baik ya, karena antara 0,5 tadi sampai 0.
Antara nih. Dari 50. Malah sangat baik 50. ya. Kalau 0,76 kan tadi ya. Bahkan sangat baik ini ya R-nya. Nah, itu. Karena yang kita dapatkan 0,76 dan positif. Nah, kalau positif biasanya tidak ada tanda ini, Ibu hanya memperlihatkan saja. Tapi kalau negatif biasanya ada tanda. Apalagi Anda nanti diperhatikan pada saat menguji di SPSS ya. Sebenarnya SPSS itu hanya salah satu saja ya. Untuk aplikasi statistik itu banyak. Oke. Nah, sehingga kita bisa ngambil kesimpulan ini. Kesimpulannya. Jadi kalau statistik itu kan tidak hanya dapat angka, tapi Anda harus mengambil kesimpulan dari angka itu, ya. Nah, besarnya hubungan antara umur dengan tekanan darah adalah sekian. Nah, bertanda positif berarti semakin tua semakin tinggi tekanan darah, ya. Makanya kalau orang lansia itu sekian, oh kada apa-apa, ujar perawat kan gitu kan. Pian sesuai jalan umur, nah gitu ya. Tapi kalau Anda ya, Anda yang umurnya sekarang ini misalkan Anda 170, nah tuh terkejut biasanya bubuhan perawat lah. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau nanti digambarkan ya seperti ini gambarannya. Berarti kan kelihatan ya, ini titik-titik ini data kita tadi masuk. Ya, nah titik-titik ini data kita masuk. Tadi tarik garis. Nah, garis ini nanti kita cari ya. Kita tidak sembarang menarik garis. Nah, kelihatan di sini positif apa negatif ini arahnya. Hubungan ini. Hendrik? Positif. Positif ya. Nah, positif. Arahnya ke sana. Berarti makin tinggi umur, makin bertambah umur makin tinggi. Nah, naiknya kan kayak gitu kan bacanya. Nah, umur sekian, nah seperti segini gitu ya. Ya. Oke, baik. Itu untuk nilai R tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan. Apakah hubungan tadi antara umur dan tekanan darah itu kebetulan sajakah atau memang benar-benar berhubungan? Kita uji dengan ini. Ya. Anda uji, ini apa tadi? Ini adalah nilai R, ya kan? Nah, R kita tadi. Nah, kemudian 14 ini apa? N-2 kan ya? N-2 tadi. Ya, N-nya 16 kurang 2. Nah, kemudian ini kalikan. Nah, kita dapatkan ya nilainya sekian. Ya, nilai sekian. Kita cari di tabel ya. Tabel T sudah dilajari Pak Hair kalau lah. Nah, cari di tabel T dapatnya sekian. Ya, dengan alfa 0,05. Nah, sehingga kesimpulannya T hitung lebih besar dari T tabel. Sehingga kita ngambil kesimpulan H0-nya ditolak. Ini nggak usah diperhatikan ya, ini Ibu pakai SPSS kemarin nyari ini. Nah, tapi yang kita perhatikan ini saja. Ini kemudian dengan ini. Nah, T hitung 2, T tabel 2, T hitung 4. Berarti lebih kecil kan T tabel. Nah, berarti kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. H0-nya apa? Tidak ada hubungan, berarti H0 yang ditolak, berarti yang diterima H alternatif. Nah, berarti secara statistik memang benar-benar ada hubungan, bukan kebetulan ya. Jadi hubungan tadi bukan kebetulan, tapi memang berhubungan dengan tadi melihat angka ini ya. Nah, itu. Jadi untuk korelasi sudah selesai, ya korelasi sudah selesai. Ada pertanyaan dulu tentang korelasi? Ada? Kita lanjutkan dengan regresi, ya. Nah, regresi. Sebentar ya, Ibu mau.
Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Nanti tentang regresi, ya. Regresi ini tadi sama-sama hubungan, ya. Hubungan juga. Jadi hubungan, tapi nanti ini arahnya ke prediksi, ya. Nah, jadi sehingga bisa memprediksi ini ya, memprediksi apa namanya yang Y ini ya, Y itu kan yang mau dipengaruhi ya. Nah, jadi coba kita lihat. Umur dan tekanan darah berhubungan tadi secara nyata, maka tekanan darah diperkirakan bisa dapat diperkirakan ya, dapat diketahui bila umurnya diketahui. Nah, jadi apa namanya untuk tekanan darah itu ada yang data-data ya menunjukkan bahwa memang kalau bisa diprediksi dari umur seseorang ya, walaupun tidak terlalu tepat tapi paling tidak kan contohnya kalau ketika Anda ke puskesmas usia berapa sekian, oh sekian gitu kemungkinan ya. Jadi kalau lebih dari itu baru dikasih obat mungkin ya. Nah, tadi sudah jelas umur dan tekanan darah itu saling mempengaruhi dari hasil data kita tadi ya. Nah, ini bagaimana nanti kita memperkirakan apakah dapat kita lakukan prediksi dari umur terhadap tekanan darah. Karena umur tadi independen variabel ya, variabel yang mempengaruhi. Jadi yang aktif. Kalau tekanan darah dipengaruhi. Jadi dari diketahui umur maka kita bisa kemungkinan memprediksi tekanan darah. Oke, baik. Lanjutkan. Nah, peramalan atau prediksi ini nanti bisa dilakukan dengan cara macam-macam ya, bisa dengan freehand method. Nah, tapi ini jarang digunakan karena sangat lemah dan sangat subjektif ya. Ini menggaris-garis aja ya. Tapi kalau ini nanti kita pakai least square model. Nah, ini yang kita lakukan nanti ya. Dari data kita yang ada tadi kan korelasi sudah dapat, R sudah dapat ya. Oke. Nah, sekarang untuk membuat prediksi kita harus membuat model ini nanti. Ya. Y tadi apa? Tekanan darah. Tekanan darah itu bisa dihitung dari faktor A plus B kali umur. X-nya umur kan ya? Ya, umur. Nah, ini rumusnya ya. Nah, berarti kalau Y dan X kita ada, berarti kita mencari A dan B. Ya, nilai A itu adalah ini cara mencarinya. Ya, cuma di dalam rumus ini, di dalam A itu mencari A ternyata ada B kan. Nah, komponen B ada, berarti B dulu yang harus dicari. Apa B itu? Nah, rumusnya ini. Jadi data kita tadi aja dipakai lagi ya, data yang sudah kita kerjakan tadi kita olah dipakai masukkan di sini. Ada sigma X dan seterusnya. Memang rumit ya, tapi memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Nah, kemudian nanti kita lakukan uji hipotesis ya, bermakna atau tidak. Nah, jadi nanti H0. Jadi jangan lupa ketika uji hipotesis itu tulis aja dulu H0, H alternatif atau H1-nya ya. Karena ini nanti yang akan kita uji. Jadi kalau nanti H0 ditolak berarti yang kita ambil ini untuk kesimpulan kan. Anda tidak usah susah-susah nanti mencari kesimpulan, tinggal Anda memilih memilih ini atau ini gitu ya. Kalau H0 ditolak berarti ada hubungan. Kalau H0 diterima berarti tidak ada hubungan kan gitu kesimpulan kita ya. Oke. Nah, jadi kita cari ini berdasarkan data kita tadi. Kan kita sudah punya data ya tadi ya. Nah, hitung. Nah, ternyata ini nanti kita membuat persamaan ini. Persamaan ini sering disebut model pemodelan. Ya, pemodelan untuk mencari tekanan darah berdasarkan umur misalkan.
Ini ya, ini apa namanya penjelasannya saja. Nah, jadi setelah kita, nah nanti untuk setelah kita mendapatkan ini ya, kita cari uji hipotesisnya ya, cari hipotesis. Nah, ini juga pakai data kita tadi ya, semua pakai data kita ya. Kan mencari SE dulu. SE itu sebenarnya kan rumus T itu hanya B per SE. B-nya tadi sudah dapat, tinggal SE. SE itu kayak seberapa ini. Tapi di dalam SE ada S kuadrat IX. Oh, berarti ini dulu kita keluarkan dicari. Nah, satu persatu. Setelah ini dapat, masukkan ke sini ya. Baru kita bisa mencari ini. Ya, yang di bawah nanti Ibu jelaskan. Nah, didapatkan A-nya dari perhitungan tadi ya. A dapat sekian, B dapat sekian. Nah, kita dapat persamaan. Ini persamaan namanya ya. Persamaan. Jadi persamaannya nih A, B ya. A plus BX. Jadi tekanan darah itu bisa didapatkan dari 28,24 plus 2,1 kali umur. Nah, ini bisa kita estimasi nanti ya. Nah, artinya kan setiap penambahan dengan umur 1 tahun maka tekanan darah berubah 2,1. Nah, apakah ini memang bisa benar-benar dipakai untuk prediksi? Ya, untuk prediksi kita cek dulu dengan uji hipotesis tadi. Nah, ini uji hipotesis. Ya, uji hipotesisnya. Nah, ini kan, nah ini sudah Ibu carikan nih, ya. Kan T, kita harus mencari T. T itu nilainya adalah B per SE ya. Nah, ini B-nya sudah dapat, tapi SE-nya belum. SE itu rumusnya kan tadi harus mencari S kuadrat IX dulu. Nah, ini rumusnya. Ini data kita kan tadi masuk ya. Yang data kita awal waktu korelasi. Jadi korelasi itu bisa berlanjut ke regresi mencarinya ya. Nah, ini dicari dapat SE. SN 0,49. Berarti masukkan di sini. 2,1 per 0,49. Oh, dapat ini. Ini adalah T hitung. Nah, ini T hitung. Kita cari T tabel pada X alfa 5%, DF-nya 14. Nah, tadi pada saat korelasi ya, pada saat korelasi kita 5% itu berapa tadi? 2, berapa ya gitu ya. Itu kita mencari di alfa yang tutel. Ya, ingat kalau korelasi memakai tabelnya tutel. Tapi kalau yang regresi Anda cari ini pakai tabel T yang one tail. Ya, yang one tail. Sehingga didapat 1,7. Padahal kan sama-sama 5% kan tadi ya. Tapi ini yang one tail. Kalau yang tadi korelasi itu pakai yang tutel, uji T ya, apa T tabel. Nah, ini kenapa ditolak? Yasminda, kenapa ini ditolak? Kok ditolak H0-nya? Kenapa? Kenapa kok H0 ditolak? Ada yang bisa menjawab? Karena T-table-nya lebih kecil daripada T hitung. Iya, betul. Jadi ini T tabel 1,7 dibanding dengan T hitung ya 4,2. Jadi T tabel lebih kecil dari T hitung atau T hitung lebih besar dari T tabel ya. Sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya persamaan ini bisa digunakan untuk memprediksi. Kita membuktikan itu aja dulu ya. Kan tadi dikatakan kan berhubungan dan setiap penambahan umur bertambah 2,1 kan. Benar nggak itu bisa dipakai? Nah, untuk bisa dipakai diuji yang pakai tadi ini ya.
Nah, sehingga memang benar-benar bisa dilakukan untuk memprediksi. Kita coba aja memprediksi gini. Ya ini apa tadi? Tekanan darah ya. Nah, sekarang umurnya 50. Berapa tekanan darah? Coba estimasikan. Silahkan. Elsa, berapa umurnya? Berapa tekanan darahnya ketika umurnya 50? Ada yang bisa jawab? Nur Hidayah. Nah, ketua hima kita. Berapa tekanan darahnya ketika umurnya 50? Ada yang bisa jawab? 133,24 ya lah, Bu. Ya lah. Berarti kan caranya gini, 2,1 kali 50. 50 ditambah ini. Nah, dapat kan iya kan? Nah, berarti pada usia sekian diperkirakan tekanan darahnya berapa tadi? Ketika usianya 100. Nah, itu ya. 133. Ya, karena tadi kan dalam uji hipotesis persamaan kita ini bisa dipakai. Nah, sekarang Ibu cerita. Para ahli ekonomi itu ahli dalam prediksi. Dia perhitung-hitungannya kayak gini nih, ya. Jadi ini yang bisa dijual itu. Ya. Makanya kan dikatakan forecasting, ramalan, prediksi. Jadi usia sekian dapat A berarti tekanan darah sekian. Kok tahu? Gitu kan? Karena dia sudah punya model ini. Nah, model inilah yang memang orang berbondong-bondong mencari dengan penelitian. Nah, ini contoh saja ya, jangan ini pasti enggak, karena kan Ibu kan cuma 16 sampel Ibu ya, tidak dan usianya juga tadi di atas 40 tahun kan yang Ibu ambil. Nah, jadi kalau Anda ini namanya model, pemodelan istilahnya. Nah, ini model yang sederhana. Nah, nanti bisa jadi penelitian Anda bukan hanya kan gini. Sekarang satu dulu sebelum Ibu lanjutkan cerita tadi. Coba tadi R-nya berapa? Nilai R-nya berapa? 0, di awal korelasi kita 0,76. 0,76. Nah, coba dikuadratkan berapa? Kuadratkan berapa? 0,55776. Berarti 0,58 ya. Nah, kita jadikan persen berarti 58%. Nah, gini, ini kan tadi umur itu mempengaruhi tekanan darah. Bisa jadi ada yang membahas atau komplain atau bertanya gini, ketika Anda penelitian misalkan, masa tekanan darah itu hanya dipengaruhi oleh umur saja, padahal banyak faktor lain kan gitu ya. Misalkan pola makan, pola gaya hidup, dan seterusnya. Nah, itu kayak apa menjawabnya supaya penelitian kita ini tetap dikatakan betul atau bisa diterima. Nah, jadi menjawabnya gini, tadi Anda sudah mencari R kuadrat. R kuadrat itu namanya koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi namanya. Jadi tadi 58% ya. Nah, jadi Anda menjawabnya gini.
penelitian ini hanya melibatkan 2 variabel, ya, variabel, dan yang mempengaruhi di sini hanya umur. Nah, umur, ya, ini hanya mempengaruhi sebesar berapa tadi determinasinya? 58% saja. Sisanya berapa? 42% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, faktor lainnya apa? Misalkan ditanya, balik Anda ke teori, makanya kuasai dulu teori, gitulah dalam penjelasan. Sehingga Anda tidak disalahkan, apakah hanya umur yang pengaruhi tekanan darah? Tidak. Umur hanya mempengaruhi sebesar 58% saja. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Misalkan faktor makanan, pola makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Paham ya? Nah, kalau nanti Anda penelitian seperti itu menjawabnya, jangan sampai, bisa saja kan ada yang menyalahkan. Secara teori, tekanan darah tidak hanya dipengaruhi oleh umur. Kenapa Anda penelitiannya cuma umur? Nah, gitu kan? Jangan langsung menyerah, jawab dulu dengan determinasi tadi. Paham? Paham kah? Paham ya? Nah, gitu. Atau nanti ada mau penelitian tentang apa tadi, penurunan kekeruhan pada air. Ini sekarang kan lagi ini apa, pengapmas nih ya, mahasiswa kita ya banyak ya, pengapmas penurunan kekeruhan menggunakan PAC kan itu. Nah, itu. Apakah itu saja? Nah, ternyata juga dipengaruhi oleh apa? Pengadukan dan seterusnya gitu kan? Ya. Nah, sehingga nanti ada penelitian yang kompleks. Bukan hanya umur, mungkin pola makan, gaya hidup, dan seterusnya, termasuk keturunan mungkin ya kecil. Nah, sehingga X-nya ini bukan hanya satu, bisa X2, bisa X3, bisa X4. Nah, itu bukan lagi korelasi atau regresi linier, tapi regresi berganda namanya. Kita nggak belajar, belum belajar ya. Bukan tidak belajar, tapi belum belajar. Nah, itu. Jadi yang X-nya ini bisa banyak, independennya bisa banyak, sehingga nanti bukan korelasi regresi linier lagi, tapi regresi berganda namanya. Jadi ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Paham ya? Nah, kita sekarang belajar yang linier, sederhana. Paham ya? Jadi ada satu yang mempengaruhi, ada satu yang dipengaruhi, ya. Jadi penelitian tuh boleh yang mempengaruhi ini banyak, karena terjadinya satu akibat itu bisa bermacam-macam sebab. Contohnya banjir. Banjir itu bukan hanya derasnya turun hujan atau faktor cuaca ekstrim, kira-kira dipengaruhi apa lagi? Daya serap tanah. Daya serap tanah, penggundulan hutan, perubahan vegetasi, dan seterusnya. Nah, itu kan bisa diteliti kan, macam-macamnya itu. Nah, sehingga X-nya ini bukan hanya satu, ada plus X2, plus X3, dan seterusnya. Bisa dipahami? Tapi tetap Anda berpedoman pada teori. Ini jangan ditutup semua nih videonya. Ibu nggak bisa lihat. Nah, ditutup semua nih video. Ferdi enggak. Nah. Paham ya? Nah, sehingga yang melihat tadi ini. Nah, ini. Determinasi namanya. Ya. Nah, hanya sebesar 58% kan tadi ya. Sisanya 42% dipengaruhi oleh faktor lain. Aman sudah penelitian Anda. Nggak usah Anda susah-susah. Tinggal Anda menjawabnya dengan teori. Teori tentang tekanan darah, teori tentang misalkan kekeruhan, tadi teori tentang apa, dan seterusnya. Ya, bisa dipahami. Jadi kalau penelitian itu cari yang sederhana saja. Ya, nggak usah rumit-rumit. Anda kan melihat punya orang sehingga selalu ingin yang sempurna dulu. Padahal Anda punya pemikiran sebenarnya. Ya, seperti itu ya.
Sehingga karena ingin sempurna punya orang dipindah. Nah, itu yang sering Ibu tegur itu. Karena hati-hati sekarang similarity atau kesamaan itu dilihat presentasinya. Kalau presentasinya lebih dari 30% ambil punya orang, kelihatan habang. Nah, merah tulisannya semua. Nah, sehingga dikembalikan ke penulis atau peneliti nanti. Ya. Tulis dengan kalimat sendiri aja. Ya, ada pertanyaan untuk korelasi dan regresi, kayaknya mudah aja ya. Ini contoh, ikutin aja contoh Ibu ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nanti penelitian. Ini Anda sebenarnya siap-siap mau ujian ya. Jadi mungkin konsentrasinya terbagi dua ini. Ya, Sheila ya. Apa Sheila paham aja kah? Insyaallah paham, Bu. Paham ya. Jadi nanti di ini aja apa namanya dilihat, oh saya mau penelitian ini tapi nanti bukan hanya positif ya, cari bisa juga R itu negatif. Nah, contohnya bilang Ibu tadi penurunan kekeruhan terhadap penambahan koagulan terhadap penurunan kekeruhan. Nah itu nanti bisa, atau yang lainnya boleh, nggak apa-apa ya. Oke. Baik, sekarang Ibu lanjutkan, Ibu stop share dulu ya. Ibu lanjutkan yang berikut. Yakin tadi tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Ujian jam berapa? Ibu sudah kirim soal tuh sama Pak Hair. Soalnya Anda boleh buka buku. Nggak tahu nanti Pak Hair boleh tidak ya. Punya Ibu boleh aja. Walaupun Anda di rumah masing-masing juga perlu diperhatikan juga ya. Kalau memang close book ya close book. Ya, kita mengukur kemampuan kita, bukan mengukur kemampuan kita menyontek kan gitu ya. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Oke, baik, kita bicara tentang chi-square. Chi-square ya, atau chi-square test biasanya ya. Ini sering paling banyak dipakai. Gini ceritanya. Kalau tadi kita bicara korelasi person ya, korelasi person atau regresi tadi itu bicara tentang data kontinu ya, data kontinu. Kontinu itu kan datanya bisa rasio, bisa interval ya. Nah, itu tadi adalah uji statistik parametrik yang korelasi dan regresi tadi ya. Nah, sekarang kita bicara tentang uji statistik regresi non parametrik. Kenapa non parametrik? Karena chi-square ini digunakan untuk data-data nominal atau data kualitatif atau data-data kategori. Ya, atau dikotom itu dua. Misalkan laki-laki perempuan, nah itu ya. Kategorinya dua. Chi-square ini sering dipakai ketika uji statistik lain tidak mampu. Artinya uji statistik lain kan ada persyaratannya tuh, harus data ini, harus normal, harus apa dan seterusnya. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, Anda boleh ya melakukan atau menggunakan ini asal sesuai dengan tujuan. Nanti kita lihat tujuannya adalah menguji hipotesis, berarti uji perbedaan. Kok ada yang pakai uji untuk hubungan, Bu? Iya, boleh. Boleh, karena chi-square ini bukan hanya gini, 3 hal yang bisa diuji. Uji perbedaan proporsi yang pertama. Kemudian uji kesesuaian dan uji independensi. Nah, sehingga kalau uji independensi itu sering dipakai adalah uji hubungan katanya. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya. Nanti dalam chi-square itu ada nilai observasi namanya, ada nilai expected. Ya. Nilai expected atau harapan. Itu kayak apa nanti kita lanjutkan ya. Oke.
Nah, ini rumus yang umum digunakan. Chi-square itu kan X kuadrat tadi. Ya, namanya. Jadi jangan nanti pada saat Anda ujian, X kuadrat Anda tarik akar, bukan. Namanya aja Chi-square atau X kuadrat. Sudah selesai, Anda nggak perlu lagi menarik akar, bukan ya. Nah, makanya rumusnya ini. Sigma nilai observasi dikurang nilai expected dikuadratkan dibagi nilai expected. Nah, kayak apa pulang, Bu? Nah, nanti kita lihat lah. Nah, ini prinsipnya saja. Ya, prinsipnya Anda mungkin kalau baca teori Anda pusing nanti. Ibu jelaskan aja nanti di soal, contoh soal ya. Mana yang nilai observasi, mana nilai expected ya. Nah, ini ada ketentuan. Nanti bila ada, nah ini tergantung sel. Sel itu tabel. Nanti Ibu jelaskan sel itu yang mana. Karena ada ketentuan ini. Kalau kurang dari 5 nilai expected-nya lebih dari 20%, kita tidak boleh pakai uji Chi-square. Pakai uji apa, Bu? Nah, uji yang lain nanti ya, yaitu uji Fisher eksak. Ya. Nah, ini yang tabel 2x2 itu gunakan rumus yang, jadi rumus yang tadi ini kalau tabelnya 2x2 kita justru pakai yang ini, ada pengurangan 0,5 koreksi ya. Jadi ada lagi pengurangan 0,5. Tapi ini nilainya adalah nilai mutlak, artinya selisihnya saja. Oke. Baik, kita coba. Nah, ini nama tabel silang itu seperti ini. Perhatikan nanti juga di dalam memasukkan ke SPSS Anda juga perlu perhatikan. Kalau ini judul kolom apa judul baris? Ibu tanya dulu. Kalau Ibu meletakkannya di sini, judul kolom apa judul baris? Ferdi. Silahkan Ferdi Faren. Ini judul kolom kah di sini atau judul baris kalau Ibu naruh di sini tulisan? Judul kolom, Bu. Yang lain ada? Judul baris, Bu. Judul baris. Ya, ini baris nih. Baris kan ke sini ya. Horizontal ya. Nah, kalau ini vertikal. Ini adalah judul kolom. Nah, jadi artinya gini, jangan terbalik ya waktu nanti memasukkan data. Yang di sini nanti adalah yang independen variabel. Ya, misalkan tadi umur, di sini tekanan darah, gitu kan? Nah, atau yang lain boleh, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang ini bisa ya tidak, bisa juga gini. Misalkan di sini adalah tingkat pendidikan mempengaruhi, misalkan di sini apa? Status kesehatan. Nah, tingkat pendidikan bisa jadi Anda membuat kategorinya ada 3. Misalkan pendidikan dasar, menengah, sedang. Berarti ada 3. Nah, ini kebetulan 2 ya. Nah, di sini bisa saja ini 3, ini 2, boleh. Tadi status kesehatan baik, buruk misalkan. Boleh. Berarti tabelnya dikatakan, kalau ini tabelnya dikatakan adalah tabel 1, 2, ini 1, 2 ya. Independennya 2 kategori, dependennya 2 kategori. Sehingga ini sering disebut tabel 2x2. Paham? Kemudian kalau tadi tingkat pendidikan misalkan dasar, menengah, sedang. Kemudian status kesehatan baik, buruk. Tabelnya adalah 3x2. 3x2 kan tadi dasar, menengah, sedang. Paham ya? Karena itu nanti berimbas pada penggunaan rumus. Kalau yang tabelnya 2x2 rumusnya kayak apa? Yang tabel 3x2 rumusnya apa? Adalah 5x5 ada, tergantung kategori yang Anda buat. Tapi hati-hati, makin banyak Anda buat kategori, sampel Anda pun harus besar untuk memenuhinya ya. Nah, ini
membacanya karena ini sudah tabel silang, membacanya tidak per ini. Jadi membacanya nih hubungan antara ini dan ini, ya. A ini adalah yang independen mempengaruhi dependen tadi. Ya, misalkan di sini tadi tingkat pendidikan dan status kesehatan. Berarti yang ini adalah tingkat pendidikan yang sekian dengan status kesehatan yang ini. Jadi di sini, oh berapa orang ya, kita coba aja. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh ya. Nah, jadi ini selnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau yang 3 kali 2 selnya berapa? Berarti 6. Ya, tergantung nanti kategori Anda. Jadi bukan hanya ya tidak, bisa tinggi, rendah, sedang, boleh. Ya. Baik. Nah, ini contoh. Kita coba ini contoh soal. Ada survei. Nah, survei ini ingin mengetahui apakah ada hubungan antara hipertensi itu apa? Tekanan darah tinggi, Bu. Ya, tekanan darahnya tinggi. Dan kejadian BBLR. Apa itu BBLR? Kalau orang kesehatan udah tahu semua. BBLR apa? Berat badan lahir rendah. Nah, Bu Buantian nih harus tahu. Supaya nanti kalau kan lingkungan itu juga mempengaruhi kejadian-kejadian seperti ini. Ya. Nah, ini hipertensi dan berat badan lahir rendah. Coba kita lihat nih ada data ya. Diambil sampel secara random. 36 ibu yang hipertensi. Dari 36 ada 21 ibu yang melahirkan bayi BBLR. Dan seterusnya. Ini data. Data inilah yang akan kita olah dan kita masukkan ke dalam tabel silang tadi. Ya. Kita perhatikan. Nah, ini nanti uji apakah ada perbedaan, bisa juga apakah ada hubungan ya. Nah, ujinya ada boleh 2 ini boleh. Ya, nah kita lihat sekarang. Tadi 36 ibu yang hipertensi. Kebetulan ini variabelnya ibu hipertensi tadi hipertensi dan tidak hipertensi. BBLR, ada yang BBLR, ada yang tidak BBLR. Kebetulan ini yang 2 ya. Kalau nanti ada 3, boleh di sini 3 mungkin. Misalkan tinggi, sedang, rendah, boleh. Ya. Nah, tadi tutup ya. Bentar. Nah, ini mungkin ketutup ya, bentar. Tadi kan 21 ibu yang melahirkan BBLR. Nih. Jadi di sini ditambah 1 kolom lagi. Ya. Ditambah 1 kolom lagi di sebelah sini. Perhatikan tentang jumlah. Di bawah tambahkan 1 kolom lagi. Jadi ini kan tadi jumlahnya 36. Ibu yang hipertensi itu 36. 21 diantaranya melahirkan bayi BBLR. Sisanya yang tidak BBLR 15. Karena ini nanti cara memasukkan data di tabel silang. Ya. Jadi di sini ditambah jumlah tadi, ya di bawah juga ditambah jumlah. Ya. Nah. Jadi isinya ini dari yang ini tadi. Ya. Nah sekarang 90 ternyata ada 25 yang melahirkan BBLR. Nah ini 90 dulu dapat di sini. Katanya tadi 25 yang melahirkan BBLR. Jadi dari 36 tadi yang hipertensi ternyata melahirkan BBLR itu ada 21 orang. Nah itu cara membaca atau memasukkan data di tabel silang ya. HAM. Nah, sehingga nanti kita cari apakah ada perbedaan atau ada hubungan, nanti lihat. Ibu lebih kepada hubungannya nanti ya. Ada nggak hubungannya? Nah, jadi
kita bikin dulu hipotesis nol. Itu kan satu yang nihil ya. Berarti tidak ada hubungan antara ini dan ini. H1 ini salah nih tulisannya. Ya. Nanti diganti H1 atau H alternatif itu ada hubungan. Jadi kalau H alternatif itu pasti ada hubungan ya. Oke, kita lihat. Nah, nanti dicari ya. Ini tabel diisi. Tabel ini tadi diisi ya. Di sini berapa tadi? Di sini berapa? Nur Hidayah. Ini berapa? Fitra. Ini berapa tadi data kita? Ada kedengaran pian Bapak Pandir. 36. Di sini 90. Nanti ke bawah sini dijumlahkan juga. Berapa? 46. 46. Di sini 80. 80. Berarti jumlah sampelnya berapa semua nih? 90 tambah 20. Tambah 36 berapa tadi? 100. 126. Nah, 126 data kita. Banyak ya, respondennya ada 126. Jadi nanti ditambahkan di sini ya, ditambahkan jumlah. Karena kita nanti harus mencari ini, ya. Jadi nilai observasi A21. Mana tadi? Nih. Ini nilai observasi A, ini data yang kita dapatkan di lapangan ya. Nah, nih dari yang BBLR dan ibunya hipertensi itu 21. Yang tidak BBLR tapi ibunya hipertensi itu 15. Itu ya. Ini ibunya hipertensi, ibunya tidak. Nah, tidak. Ibunya tidak hipertensi tapi BBLR juga. Nah, itu 25. Ini tidak hipertensi tapi dan tidak BBLR. Nah, sehingga kita nanti melihat benar nggak ada hubungan antara ibu hipertensi dengan BBLR itu ya dari kombinasi angka itu. Nah, kita cari nilai expected. Expected itu caranya misal ini kan karena ada 4 sel ya, 4 sel. Ini kita lihat nilai keseluruhan ya 36 tadi ya di baris itu dikali nilai di kolom itu ya. Nah, sini tadi ini kan 36 di sini 46. Cara mencari yang ini, nah 36 dikali 46 ya dibagi 100 berapa tadi 26. Jumlah sampel ya. Nah, ini dibagi 126. Kita dapat 13,34. Jadi nilai expected atau nilai harapannya adalah 13,4. Coba cari lagi yang B-nya. Contoh aja. Lalu nilai expected B. Nilai expected B ini OB. Berarti di sini berapa? 36 berapa? Di sini berapa di bawah sini? Makanya kan dibuat dulu tabelnya harusnya. Di sini berapa? 80. 80. Berarti 36 kali 80 dibagi 126. Berapa tuh? (56,7) Bu. 6,7. Nah, nanti cari lagi yang ini. Berarti di sini berapa? 90 kali 46 per 120. 126 ya tadi ya. Sampai dapat semua ini nilai expected. Nah, setelah Anda dapatkan, dicek nilai expected tadi ada ketentuan. Kalau nilai expected-nya kurang dari 5, itu tidak bisa dipakai. Ya, artinya kenapa? Karena kan tadi batasnya 20%. Kalau misalkan ada kalau tabel kita, tabel 2x2, selnya kan ada 4 nih. Ya, sel inilah. 1, 2, 3, 4. Nah, nilai expected-nya salah satu aja. Ini kan nilai observasi ya. Kalau nilai expected-nya salah satu aja kurang dari 5, berarti kan sudah 25%.
Berarti kan tidak memenuhi syarat. Syarat tadi kan bolehnya 20%. Karena selnya kan satu sel, kalau 4 satu sel berarti 25%. Batasnya kan 20%. Berarti tidak bisa memenuhi syarat. Nah, kebetulan di sini tidak ada yang kurang. Kalau Anda cari nanti ya, tidak ada yang kurang dari 5. Sehingga kita boleh menggunakan rumus ini. Perhatikan ya, rumus ini tidak langsung dipakai, harus dicari ini dulu. Ya, karena tidak ada nilai expected yang kurang dari 5, sehingga kita boleh menggunakan rumus ini. Kenapa rumusnya kok ada 0,5? Karena tabelnya 2 kali 2. Kalau tabelnya lebih dari 2 kali 2, kita rumusnya tidak perlu menggunakan koreksi ini. Ya, nah koreksi. Nah, ini setelah dicari, jadi ini carinya gini. Ini kan ini garis ini adalah nilai mutlak. Nilai observasi A 21 dikurang nilai expected. Jadi 21 dikurang 13,4 nanti dibagi nilai expected 13,4. Ya. Nah gini. 21 dikurang 13,4. Dikurang tuh bisa selisih ya, karena ini nilai mutlak. Berapa? Dikurang 0,5. Dikuadratkan. Sudah? Gini, 21 dikurang 13,4. Sudah? Sekali picik aja itu di kalkulator. Dikurang 0,5. Anda kuadratkan dibagi 13,4. Ya. Berapa? Nah, nanti baru ditambah. Ini terus ya, bukan langsung ini tambah nanti. Tambah yang expected D lagi. Berarti kita tambahkan yang D lagi. Observasi 15 dikurang berapa nanti di sininya. Baru dikurang 0,5. Nah, perhatikan di sini supaya Anda jangan bingung. Di sini selisihnya aja boleh. Jadi kalau lebih besar di sini nanti kan min ya. Min nanti bingung nanti mengurangkan ke sini. Sehingga Anda boleh selisih ini dikurang ini kuadratkan. Jadi min itu juga nanti kalau dikuadratkan beda ya. Nah, dapatnya setelah ditambah. Jadi ini baru A misalkan. B-nya, C-nya, D-nya. Baru dijumlahkan keseluruhan, makanya sigma. Ya. Nah, tambahkan keseluruhan, hasilnya 9,06. Ya. Pahamlah? Tapi ini dicari dulu untuk memasukkan data. Jadi plus ini, plus, ya, dan seterusnya. Sehingga dapat sekian. Nah, kita cari tabel. Ini dapat sekian nih, X kuadrat hitung namanya. Ya, X kuadrat hitung. Oke. Kita cari di tabel. Tabelnya beda dengan tabel yang TD, F dan seterusnya. Kita lihat tabelnya. Tabelnya DF-nya harus kita cari dulu. K-1 kali B-1. Kolom berapa? Kolom kita ada 2 ya. Karena tabel kan 2 kali 2 tadi ya. Jadi K-1. 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1. Barisnya 2 juga. 1 kali 1, 1. Berarti DF 1 ya pada alfa 5%. Kita lihat DF-nya 1, alfanya 0,5%. Berapa nih? 3,84. 3,84. Ya, kita balik ke sini. Berarti X kuadrat tabel 3,84. X kuadrat hitung 9,6. Keputusannya ditolak apa diterima? Ditolak, Bu. Kenapa ditolak? Karena
Karena T-hitung lebih besar daripada daripada T-table. T-table. Iya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ada hubungan atau tidak ada hubungan? Nah, hipotesis kita pertama tadi kan H0 itu adalah tidak ada hubungan. H1 ada hubungan. Karena H0-nya ditolak berarti yang diterima H1 atau H alternatif. Sehingga kesimpulan kita adalah ada hubungan. Ya. Ada hubungan antara ibu hipertensi dengan kejadian BDLR. Kalau ini menguji perbedaan tadi, nggak usah terlalu di ini ya. Ibu nanti mungkin mengarah ke sini aja. Ini hanya melihat tabel saja kalau yang ini ya. Lihat perbedaan proporsi itu tabel saja. Nah, jadi karena tadi kan ingin menguji hubungan, berarti ada hubungan antara ibu hipertensi dengan kejadian BDLR. Pahamlah untuk yang apa namanya C-square ya. Nah, nanti diperhatikan nilai expected itu akan menentukan apakah boleh atau tidak kita menggunakan rumus C-square. Kalau misalkan pada saat Anda, misalkan data Anda kan kecil tuh, kemungkinan besar ada nilai expected ini nanti yang kurang dari 5 ya. Satu saja kurang dari 5 itu nanti akan berpengaruh karena satu itu kan 25%. Nah, kalau nanti Anda praktek menggunakan SPSS itu kelihatan langsung di bawah tabel persennya itu ya, expected count-nya sekian persen sehingga Anda membacanya bukan di C-square tapi membacanya di Fisher exact. Ya, Fisher exact. Nah, untuk Fisher exact test ini sama tujuannya dengan C-square. Cuma tadi ada nilai yang nilai harapan kurang dari 5 atau jumlah sampel Anda kurang dari 20. Jadi perhatikan kalau mau pakai C-square itu sampelnya paling sedikit 20. Itu paling sedikit, biasanya 20 pun itu tidak bisa juga ya. Makanya tadi harus menggunakan tabel data yang banyak. Itu konsekuensinya. Apalagi kategori yang Anda pakai itu banyak, misalkan tinggi, rendah, sedang, nah gitu ya. Kalau tadi kan cuma 2, hipertensi dan non hipertensi, gitu kan. Tapi kalau yang kita tambah lagi berarti harus ini ya. Nah, kalau tidak bisa menggunakan C-square, ada solusinya yaitu menggunakan Fisher exact. Rumusnya ini, Anda masih ingat yang kayak tanda seru ini apa ya? Faktorial, ya, faktorial. Nah, faktorial itu A plus B ini apa yang ini? Kalau nanti, A plus B, berarti di sini kan nilainya C plus D di sini. A plus D ini dan seterusnya. Nah, itu difaktorialkan. Ya, faktorial itu Anda masih ingat 3 faktorial berapa? Berapa? 6. Berarti 1 kali 2 kali 3. Nah, kalau 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4. Gitu ya. Itu faktorial ya. Oke. Kalau 100 faktorial nah, itu nanti perlu Anda bisa menyederhanakan ya. Sehingga kalau Anda mengisi data di sini, tadi kan tabel kita ada A plus B berapa faktorial. Ini difaktorialkan dan seterusnya. Dibagi N jumlah sampel. Dikali A, B, C, D-nya yang di dalam sini. Nah, kebetulan kan ini kita boleh memakai C-square. Tapi bisa jadi data ini kurang, misalkan ini hanya berapa, apalagi ada 0. Nah, itu kemungkinan kita pakai C-square, pakai Fisher exact. Sehingga
A, B, C, D-nya ini nanti masuk. N-nya berapa? Tergantung di sini nanti jumlah sampel. Ya. Oke. Nanti Ibu kasihkan soal saja ya. Ini. Jadi faktorial nanti disederhanakan saja. Bisa kan menyederhanakan, kebetulan Ibu belum sempat tadi ya. Karena Anda mau ujian juga nanti Ibu carikan soal ya. Kebetulan soalnya ini adalah soal yang ini. Tugas-tugas jangan lupa ya, yang sebelum-sebelumnya dikumpul nanti. Tolong si pen mengumpulkan ya. Kumpulkan ke Ibu jadi satu. Nah ini tugas 1, tugas 2 nanti bagi 2 aja. Nah, kalau ini tugasnya belum Ibu tabelkan, tabel silang, Anda sendiri yang menginterpretasi. Kalau ini sudah, ya, sudah. Oke, terserah nanti ya. Oke, ada pertanyaan kah? Adakah pertanyaan? Bu, mau tanya Bu. Ya, silakan. Yang untuk tabel 2x2 tadi kenapa harus diuji dengan yang 0,5 tadi, ada yang dikurang-kurang tadi? Oh ya, Nah, ini yang mana tadi ya? Ini kah? Jadi lain yang satu tadi Bu. Oh yang ini? Bukan Bu, yang mana tadi lah? Iya ini sama. Oh iya ya. Nah iya Bu. Sama kan? Iya sama. Ini sana. Nah iya. Nah, jadi ini ada tadi sebenarnya penjelasannya di sebelumnya ya. Nah sebelumnya tadi ada penjelasan. Karena ini ya. Jadi ketika tabel itu, ketika tabelnya hanya 2x2 ya. Jadi ini perlu kita lakukan koreksi. Koreksinya menggunakan 0,5 ini. Ya, karena tabel 2x2 itu nanti boleh Anda langsung ketika tidak memenuhi langsung ke pisar eksak sebenarnya ya. Tapi kalau tabelnya lebih dari 2x2 kita gunakan ini, tidak perlu dipakai koreksi ini. Nah, nanti kalau Anda praktek itu juga kelihatan ada yang yet koreksi. Kalau tabelnya 2x2 pakai itu. Ada yang chi-square itu tabel lebih dari 2x2. Misalkan 3x2, 3x3. Ya, hati-hati nanti. Kalau tidak memenuhi pakai yang pisar eksak. Paham ya? Nah, pisar eksak ini tadi mana ya? Ketentuan tadi. Nah, ini. Karena tadi tidak memenuhi syarat ya. Nah, itu di bawah tabel kalau nanti pada saat ujian pada praktek itu kelihatan, itu di bawah tabel kelihatan. Misalkan expected count misalkan 50%, berarti Anda tidak boleh pakai melihat data angka di chi-square, yang dilihat adalah pisar eksaknya. Sama ini. Kalau Anda tidak bisa nanti gunakan, kalau yang manual ya, Anda pasti pakai yang ini rumusnya. Ya, jadi setelah ini aja Ibu kasihkan nanti contoh ya, contoh menghitung ini. Oke, nah ini lanjutkan aja dulu untuk yang tugas-tugas kemarin dikumpulkan itu kan nilainya lumayan 20% itu ya, 20% nilai tugas. Oke, ada pertanyaan lagi, bagus pertanyaan Hendrik tadi kenapa itu ya, kenapa harus ada lagi yang mau bertanya silakan. Siang ini habis ini Anda siap-siap ujian UTS ya, UTS. Ya, UTS untuk mata kuliah ini ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Anda siap-siap untuk ujian, jangan lupa presensinya. Dilihat ya presensinya sekali, 2 kali atau 3 kali sesuai dengan jadwal tahayyur ya. Jangan sampai kurang. Karena kalau kurang nanti Anda tidak bisa ikut ujian akhir ya. Oke, tolong diingatkan si pen ya untuk teman-temannya. Karena kadang kelupaan banyak walaupun
absennya di WA, tapi Anda juga perlu absen yang wajib kan yang dikirim prodi ya. Karena itu nanti yang merekap adalah bagian prodi. Oke. Baik, cukup dulu untuk hari ini ya. Kalau nanti bertanya belakangan ya karena Anda mau siap-siap ujian. Ya, oke. Cukup dulu ya. Halo. Ibu. Ibu. Ya. Selamat ujian. Mudah-mudahan sukses ya. Karena punya ibu itu open book, silahkan saja. Anda tidak dilarang. Kalau punya ibu ya. Nggak tahu nanti punya Pak Hair, mungkin Pak Hair yang ngatur ya. Silahkan saja Anda buka buku, tidak berdosa ya. Kecuali ibu tulisannya close book. Nah, kalau close book, Anda sendiri yang menahan diri untuk tidak membuka ya. Oke, tapi kalau open book silahkan saja ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan Anda sukses ya ujiannya. Bu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.